KPK ini jangan sampai ada pandangan dari masyarakat ada sebuah konspirasi politik ya Betul. di dalamnya. Parpol ini kan sangat rentan dengan dengan hak legislasinya, dengan orang-orangnya yang ada di KPK. Bagaimana kasus korupsi, suap menyuap itu yang jelas-jelas merugikan rakyat itu menjadi prioritas. Tentunya catatannya adalah dengan tidak tebang pilih. Halo Sobat Lampung Pos, kembali lagi kita bertemu dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama saya Adi Sunario. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Dalam program Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas terkait kasus Hasto Batu Uji Parpol Patuh Hukum untuk tema tajuk kali ini. Namun sebelum obrolan kita berlanjut lebih jauh, kita saksikan video editorial berikut ini. Kasus Hasto Batu Uji Parpol Patuh Hukum. Di penghujung tahun 2024, publik dihebohkan dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka kasus suap terkait buronan Harun Masiku. Surat penetapan ditandatangani pimpinan KPK baru pada 23 Desember 2024 atau 3 hari setelah dilantik Presiden. Hasto disebut mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada pemilu 2019 melalui proses pergantian antar waktu atau PAW. Kasus melibatkan komisioner KPU saat itu, Wahyu Lesmana, yang sudah divonis pidana sebagai penerima uang suap. Dia juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan perintangan dalam kasus suap PAW anggota DPR sejak operasi tangkap tangan atau OTT digelar. Salah satunya dia diduga memerintahkan sejumlah ponsel dirusak dan dibuang. Namun penetapan Hasto menjadi tersangka ini membuat partai banteng meradang. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyatakan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis. PDIP menilai muatan politis itu terlihat dari KPK yang tidak fokus dalam menangkap Harun Masiku. Adalah wajar jika PDIP mencium aroma politis terhadap kasus ini jika dilihat dari drama penetapan tersangka yang terjadi. Dimulai dari kebocoran sprindik yang kemudian viral, hingga pencegahan mantan Menkumham Yasona Lauli yang juga petinggi PDIP lainnya ke luar negeri. Dari sisi hukum, KPK harus bisa membuat kasus ini terang benderang salah benarnya. Apalagi sejumlah pihak terlibat sudah ada yang menjadi terpidana, bahkan menjadi buronan negara yang sudah diumumkan ke mana-mana. Perlawanan PDIP pun tidak sebatas tudingan politisasi hukum. Bahkan partai itu mengeluarkan peringatan partai lain akan dilemahkan seperti mereka. Hasto juga disebut bakal mengeluarkan sejumlah data dan bukti terkait pelanggaran hukum yang mengarah ke seorang mantan presiden. Bukti itu pun katanya akan menjadi bom waktu bila dipublikasikan. Namun sekali lagi, jangan hanya membuat heboh dan membuat masyarakat penasaran. Bukti yang PDIP miliki itu pun harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena kita semua tahu, kasus yang melibatkan buronan Harun Masiku itu menjadi sorotan publik, sehingga kita berharap bukti yang dimiliki oleh PDIP harus tersiar secara publik agar masyarakat juga tahu. Jangan hanya dipendam dan membuat gaduh saja. Bila PDIP konsisten dan yakin dengan bukti kuat yang mereka miliki, maka bukti ini harus dipertanggungjawabkan sehingga jangan sampai menjadi bola liar di masyarakat tanpa kejelasan. Sejatinya kita berharap Hasto Kristianto dan Yasona Lauli beserta tim hukum PDIP untuk fokus saja menangani perkara ini. Pakailah jalur-jalur hukum yang bisa mereka lakukan dalam menangani kasus ini. Untuk kejelasan mengenai bukti video yang mengarah ke orang tertentu tersebut bisa dalam waktu lain untuk dijalankan, sehingga kasus Harun Masiku yang sudah sekian tahun berlalu ini ada kejelasannya. Publik juga sedikit kecewa dengan KPK. Pimpinan KPK sudah berganti, masih saja Harun Masiku belum diketemukan. Sasaran utama belum ditemukan, malah sudah mentersangkakan orang. Seharusnya KPK menemukan terlebih dahulu DPO Harun Masiku ini. Jangan sampai pimpinan KPK berganti, Harun Masiku masih belum ditemukan. KPK harus berani menyampaikan ke publik dengan bukti-bukti bahwa kasus ini tidak ada nuansa politisnya, sehingga jangan sampai KPK ini di bawah komando orang-orang tertentu. Jangan sampai ini terjadi. Publik berharap agar KPK bisa independen dalam menangani sebuah perkara, termasuk kasus Harun Masiku ini. Andai pun desas-desus kuatnya nuansa politik penetapan tersangka Hasto Kristianto tidak benar, harus bisa dilakukan pembuktian yang bisa membalik isu itu. PDIP
harus tetap fokus saja dengan perkara hukum yang sedang mereka hadapi, sesuai pernyataannya yang menghormati proses hukum. Parpol itu bisa lebih kooperatif menjalani kasus ini dan buktikan kepada publik bahwa PDIP taat hukum. Perjalanan kasus ini bisa memberi pelajaran bagi parpol lain juga untuk bisa menjaga marwah anti korupsi bangsa. Parpol diuji antara menghormati hukum tanpa harus membela kader yang juga belum pasti benar atau salahnya secara membabi buta. Sebab parpol sebagai salah satu pilar demokrasi diuji memberikan teladan baik saat berhadapan dengan polemik hukum di tubuhnya. Jangan sampai menghilangkan kotoran di badan sendiri dengan mengotori alat pembersih. Semangat pemberantasan korupsi jangan terhambat dengan aksi kotor para pendekar demokrasi, termasuk partai politik. Sebelum kita membahas tema yang akan kita bicarakan ini, kita akan menyuplik sedikit quote-quote dari beberapa tokoh. Yang pertama mungkin dari PDIP-nya sendiri. Iya. Silakan, Mbak. Baik, ini dari kader PDIP sendiri ya, Ketua DPP PDIP bidang informasi hukum reformasi ya, Pak Roni Telapasi menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, Hasto adalah sekjen PDIP ya, betul. Bahwa PDIP akan menaati prosesnya secara hukum. Artinya mereka akan bersikap kooperatif untuk menegakkan hukum. Tetapi di balik semua itu ada juga yang menyitir bahwa ini bernuansa politis. Sebab penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini terjadi setelah dilakukannya pemecatan kader oleh PDIP terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi. Nah, ini menarik juga. Apakah memang murni hukum? Tapi PDIP menyatakan bahwa mereka akan tetap menaati dan menghormati proses hukum yang berlaku. Betul. Gimana? Nah, jadi mungkin ada dari akademisi. Kalau dari akademisi ini dari pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Muhammad Jamiluddin Ritonga, ini mengatakan bahwa terkait penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini sebagai tersangka ya, untuk membongkar dugaan korupsi para petinggi negara, langkah itu dinilai masih sama, yaitu menampilkan politik saling sandra. Jadi terjadi dalam perpolitikan di tanah air ini adalah politik saling sandra. Sesama elit saling sandra dan siap menelanjangi satu dengan lainnya. Jamiluddin juga mengatakan perilaku korupsi sengaja didokumentasikan untuk digunakan ketika sudah tidak satu frekuensi lagi. Ini pasti tetap politis ya ada ya. Jadi tetap politis. Kalau frekuensinya berseberangan akan dibidik. Iya. Nah, tapi ada jawaban dari KPK, nggak bisa juga kita harus menjawab KPK ya. Iya, jadi betul. kata wakil ketua KPK itu Fitroh Roh Cahyanto itu mengatakan bahwa memang kasus ini memang sudah benar-benar sudah disiapkan bahwa ada buktinya dan ada bukti baru dari kasus yang selama ini memang kasus sudah mengambang beberapa tahun inilah ya, tidak ditangkap, Harun Masiku sulit ditangkap, yang terlibat juga belum ini juga, hanya bahkan sampai terpidana ketua anggota KPU yang lalu itu sudah bebas bersyarat sekarang, Wahyu Setiawan. Nah kan gitu ya. Nah, tapi memang pada dasarnya semua harus menghormati hukum dan kami kata KPK juga siap menerima apapun konsekuensi dan apapun yang menjadi PDI menjadi berat atas tahap ini gitu, dan juga silakan saja kalau memang mau menambah bukti-bukti baru seperti yang dijanjikan oleh Hasto sendiri kan gitu ya. Betul. Kalau dalam kasus ini sudah ada 2 ya anggota partai PDIP yang tersangkut ya. Si Hasto ya kan, dan Doni TPI. Tri Istiqomah. Tri Istiqomah. Nah, Ibu Mega mungkin sebagai ketua ya, dia menyatakan ada keberatan juga sebenarnya kan. Tetapi tetap bahwa ini kita semangatnya adalah memberantas suap, memberantas korupsi. Karena ini memang
terjadi ketika tahun 2019 kaitannya dengan Harun Masiku ya. Betul. Pemilu. Suap ya, pemilu 2019. Periode. Sebelumnya. Berarti sudah 5 tahun. Ada kasus suap untuk pergantian antar waktu. Betul. Nah, di situ ada bukti-bukti dan ini menurut informasinya KPK ya, bahwa ada video, ada bukti-bukti bahwa Hasto memiliki peran penting. Betul. Nah, tapi pembuktiannya Hasto juga tidak sendirian. Dia menyatakan dia telah menitipkan sejumlah video ya terkait ini ada kaitannya dengan pejabat tinggi negara lainnya. Dan ada bukti-bukti baru. Ya, betul. Video ini sudah dititipkan oleh ke KONI ya. Ke KONI yang pengamat ya. Pengamat militer dan itu sudah ke Rusia ya. Diamankan ke Rusia. Nah, seperti apa ini makin menarik kan? Sebenarnya ada apa ini? Terus kemudian bertanya petinggi-petinggi negara siapa yang terlibat di sini? Gimana menurut Bung Adi? Kalau menurut saya dari kacamata saya ini karena apa ya? Diawali dari pemecatan kader-kader PDIP itu berawal dari situ, kemudian yang kasus dari Harun Masiku yang tidak jelas juntrungannya ini timbul upaya dari petinggi negara yang berkuasa pada saat itu untuk menampilkan lagi kasus ini dengan membidik dari partai yang telah memecat-mecatnya dari itu tadi. Iya. Jadi sehingga istilahnya politik Sandra saling serang. Ya. Kental sekali. Betul. Bahkan PDI sendiri sudah menyatakan bahwa ini adalah upaya pelemahan partai politik. Dan dia juga menyinggung bahwa partai-partai lain pun pernah merasakan seperti ini. Akhirnya dibuka kan sama PDI kan. Terus ini dan juga ya bakal mungkin ada lagi partai yang seperti ini kan gitu dilemahkan gitu. Jadi memang kata PDI sih jadi memang kalau memang ini memang benar ya segera KPK untuk memperjelas kasus ini gitu loh. Jadi tidak timbul pertanyaan masyarakat lebih jauh lagi ya. Ada apa, tentang apa, dengan siapa ini di balik semua ini. Ya kalau mau gatuk-gatukan ya, kalau memang mau nyatu-nyatukan ini ya, kasus-kasus ini dengan kejadian-kejadian. Yang pertama dengan kejadian terhambatnya RUU perampasan aset. Ya. Betul. Yang kedua dengan pemecatan kader PDI, beberapa kader PDI yang dulu mantan presiden dulu kan sebelumnya gitu. Terus yang ketiga itu ada juga upaya perampasan aset itu dulu yang gedor itu yang mendorong itu PDI itu sebenarnya gitu. Nah, ada juga terkait dengan sekarang ini ada isu pemerintah yang tidak populis yaitu pajak, kemudian memaafkan koruptor ya itu. Jadi memang ini memang seperti sebuah drama gitu ya. Iya. Makanya inilah jadi batu uji semua kalangan sebenarnya untuk pada hukum seperti apa gitu kan ya. Ya, itu harus tetap harus dikawal sebenarnya, man. Proses hukum itu tetap harus dikawal. Apalagi kita ini memang krisis ya. Penegakan hukum itu sangat krisis kan di mata dunia pun kita ditempatkan ke posisi yang tidak baik-baik saja ya, maksudnya tidak bagus gitu kan. Nah, ini menjadi ujian ya. Hukum itu harusnya berjalan seperti apa adanya, bukan hukum seperti titipan atau dikte atau maunya penguasa. Betul. Nah, inilah penting ya bagaimana KPK. Ini kan KPK sekarang sedang unjuk gigi ya, harus menuntaskan persoalan ini dengan jelas. Harun Masiku itu dicarilah lebih dulu ya. Baru kalau masih ada, Pak. Iya. Kalau masih ada kalau sudah membuat beberapa tersangka lainnya, sejatinya lebih mudah untuk mendapatkan Harun Masiku. Itu yang harus dituntaskan terlebih dahulu baru menyambar ke beberapa yang lain. Ini kan enggak yang DPO-nya sendiri belum selesai, belum kelar, tapi sudah menetapkan tersangka lainnya. Oke, kalau itu untuk
menguatkan, mendapatkan atau membongkar kembali Harun Masiku itu sendiri. Nah ini kan memang persoalan yang harus lebih detail dan lebih transparan oleh KPK sendiri. Iya benar. Yaitu dia, KPK ini jangan sampai ada pandangan dari masyarakat ada sebuah konspirasi politik ya di dalamnya. Ada kepentingan pejabat-pejabat tertentu yang menghalang-halangi kemampuan KPK, tugas KPK, wewenang KPK untuk menyelesaikan kasus ini. Benar. Seperti lingkaran Lingkaran setan. Lingkaran setan. Ini dari sini yang salah sebelumnya, yang sebelumnya ngomongin yang sebelumnya. Iya, gitu benar. Terus. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Iya. Apalagi tadi terkait dengan Harun Masiku, Mbak ya. Iya. Harun Masiku itu sekarang 5 tahun tidak bisa dicari kan ya. Mestinya memang artinya pemerintah, oke lah bukan KPK, tapi minimal aparat hukum pemerintah ini bisa menunjukkan kalau dia masih hidup gitulah, di mana alamatnya. Kalau dia sudah mati, di mana kuburannya. Betul. Kan seperti itu, artinya jelas. Iya. Masa sih nggak bisa sih? Masa nggak bisa sih gitu loh. Seperti ini dengan alat yang canggih segala macam. Tapi memang kemudian apakah harus berhenti, Mbak, gitu. Kita juga tidak bisa lihat apakah dengan begitu harus terhenti kasus ini, kan enggak juga gitu juga, loh. Ya. Kalau memang tidak punya kekuatan atau tidak punya hal yang lain, kan masih ada minta bantuan dengan Interpol. Betul. Kalau memang Harun Masiku menyatakan ya, dia berada di luar negeri gitu, Interpol kan ada. Betul. Dan kita punya jaringan kuat ya untuk penuntasan masalah ini. Orang dulu Nazarudin Samsudin Nazarudin kan waktu Demokrat udah bisa kita bawa dari luar kan? Iya. Kemudian siapa yang kasus pajak itu? Iya. Nah, itu kan juga pengusaha itu kan bisa dapat pulang ya kita. Kenapa seorang Harun Masiku ada siapa di balik Harun Masiku itu kan gitu ya. Jadi memang semua kita harus mendukung ya. Kalau menurut saya mendukung KPK untuk menegakkan hukum ya. Upaya hukum itu kita semangatnya sama memang, ya. Apalagi semangatnya sekarang pemerintahan baru ini salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Ya, tapi itulah. Tapi ya jangan pula tebang pilih. Dijadikan alat untuk melemahkan atau membuat drama baru terhadap lawan politiknya. Betul. Gitu. Ya jangan pula kita juga menuduh gitu misalnya. Dengan pikiran kita menuduh bahwa ini ada drama gitu, belum tentu juga gitu. Karena memang semua yang berkaitan ini memang kalau digatuk-gatukan itu tadi pas benar gitu loh. Betul. Karena memang saling kaitan ya. Iya, ada yang mengampuni koruptor dan ada sekarang ini tidak populisnya tentang pajak, kenaikan pajak. Kemudian ada yang terhambat pembahasan undang-undang perampasan aset terhambat. Betul. Gitu loh. Kemudian ada lagi timah yang divonis rendah ini. Nah, jadi ini saling kait itu satu lingkaran setan itu. Dan masyarakat bisa membaca ini. Nah, inilah momennya KPK menunjukkan kinerja dia. Kalau memang benar-benar dia memang mau menunjukkan hukum adalah hukum, bahwa hukum harus ditegakkan, harus bisa membuktikan ini. Jangan sampai membuat suara-suara masyarakat yang miring terkait dengan penetapan. Karena beberapa kasus juga kita melihat ya, kemarin juga kasus Tom Lembong itu juga masih tapi itu kan pimpinan sebelumnya, Mbak. Sekarang pimpinan KPK berganti ini nggak tahu nih kasus itu diteruskan atau tidak. Tapi tetap kan dia berada di balik jeruji. Iya. Merugikan gitu loh. Nah, itu memang ini menjadi pelajaran juga ya, partai politik juga. Partai politik itu salah satu pilar demokrasi. Betul. Demokrasi dan hukum. Mereka yang dengan kekuatan legislasinya mereka bisa membahas aturan ya atau regulasi tentang hukum dan demokrasi. Kemudian dengan kekuatan hak pendapatnya begitu dia bisa mengusulkan ke presiden untuk membuat tapi juga partai politik juga harus belajar dari sini bahwa tidak bisa semena-mena gitu loh. Harus taat hukum juga ya. Harus taat hukum gitu. Bukan berarti mereka kebal ya. Benar gitu loh. Jadi apapun kita tetap mengutamakan bahwa hukum adalah yang nomor satu. Betul. Dan semua bisa tersentuh hukum sekalipun itu adalah parpol. Ya, jadi terkait partai politik PDP ini harus
tetap fokus saja ya dengan perkara hukum yang sedang mereka hadapi. Sesuai pernyataan yang menghormati proses hukum, dan partai politik itu bisa lebih kooperatif menjalani kasus ini dan buktikan kepada publik bahwa PDIP itu memang taat hukum ya. Taat hukum, betul. Sampai bahkan Megawati pun harus berani saat akan diperiksa nanti gitu. Jadi KPK juga kan harus benar-benar kooperatif. Benar. Partai politiknya juga taat hukum. Betul. Jadi memang ya semua itu harus sumbu panglimanya adalah hukum gitu. Iya. Nah, ada hal juga yang menarik itu saya menjadi catatan ya, menggelitik hati saya. Mungkin sebagian netizen yang atau masyarakat atau pemirsa menyatakan, ada apa video yang dititipkan ke Koni ya, Hasto ke Koni. Ini kan makin membuat blunder lah ya. Penasaran karena apalagi berlebih masyarakat. Apalagi dalam video itu banyak pejabat tinggi. Orang penasaran, masyarakat, pejabat tinggi itu siapa saja? Toh di negeri kita ini banyak pejabat tinggi negara, ada DPRD, ada MPR, pun presiden dan wakil-wakilnya itu pejabat tinggi negara. Nah, siapa saja yang terlibat? Videonya seperti apa? Kok sampai diamankan di Rusia? Ini menggelitik buat saya. Nah, Koni juga menyatakan ya dalam statementnya dia bahwa kenapa mesti ini? Kenapa enggak ada beberapa kasus yang lain tidak terungkap oleh KPK, sementara yang kasus 5 tahun yang lalu, ini 2019 kan, si Harun Masiku itu yang digelontorkan sekarang. Ya, itu yang memang harus dijawab oleh KPK ya. Benar. Ini bagaimana menurut Bang An? Makanya kata saya tadi kan gitu ya. Pasti ada perlawanan dari pihak PDI ataupun orang-orang di sekitarnya, termasuk Koni yang dipercayakan oleh Hasto memegang video itu kan ya. Dan Koni menyebut bahwa itu tokoh negara gitu ya. Tapi jangan lupa pada saat kepemimpinan sebelumnya itu ada beberapa kader PDI yang menempati jabatan-jabatan tinggi di negara gitu loh. Betul. Itu loh. Termasuk misalnya Yasona, dia Menkumham yang tidak pernah tergeser gitu loh. Gitu. Itu juga harus, jangan pula terbang pilih dari video itu kalau mau diungkapkan. Jangan hanya yang diungkapkan yang di luar partainya kan. Itulah makanya batu uji parpol untuk tahan hukum ini gitu loh. Ya benar Bang. Jadi parpol ini memang diuji antara menghormati hukum tanpa harus membela kader yang belum pasti benar dan salahnya secara membabi buta ya. Sebab parpol sebagai salah satu pilar demokrasi diuji memberikan teladan baik saat berhadapan dengan polemik hukum di tubuhnya. Betul. Karena jangan sampai gitu, jangan sampai yaitu parpol ini kan sangat rentan dengan dengan hak legislasinya, dengan orang-orangnya yang ada di dalamnya. Dalam legislatif ya. Gitu loh. Itu mereka juga bisa menggerakkan tangan-tangan mereka di situ. Jangan sampai juga mereka harus fair juga gitu loh. Jangan pernah ada mencampur adukan lah ya antar kepentingan politik mereka dengan aturan hukum yang ada di negara ini kan gitu ya. Jadi memang itulah makanya batu uji itu di situ gitu ya, parpol. Dan kita lihat juga ya, beberapa partai sebelumnya pun mereka tetap perlawanan dan akhirnya dia kena juga gitu loh. Tetap mempercayai, tetap mengikuti proses hukum kan gitu. Yang pasti sih kita support KPK ya dalam penegakan hukum. Kita support untuk KPK tidak melakukan tebang pilih, tapi KPK memang harus menyelesaikan persoalan hukum yang memang merugikan negara. Negara ini dibaliknya adalah rakyat kita yang sampai 250 juta ya. Nah, ini yang harus juga ditegakkan oleh KPK, bagaimana kasus korupsi, suap menyuap itu yang jelas-jelas merugikan rakyat itu menjadi prioritas. Tentunya catatannya adalah dengan tidak tebang pilih. Betul. Baiklah pemirsa, kita sudah berada di penghujung program podcast Bedah Tajuk. Jangan lupa untuk terus subscribe Lampung Pos Update dan membunyikan lonceng agar informasi terkini tetap terupdate oleh pemirsa. Kemudian juga mengetuk like atau suka dengan mengisi
komentar di bawah video ini. Baiklah, saya Adi Sunaryo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa untuk program Bedah Tajuk Lampung Pos selanjutnya.